Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani bersama saya Muhammad Iqbal dan ada Pak Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama Sri Agung Agung. Iya. Mohon bertanya Pak Kiai. Monggo. Tolong dipraktekkan cara buang air kecil yang benar supaya tidak ayang-ayangan dan ketika sedang ruku atau sujud kadang-kadang air kencing keluar walaupun sedikit. Monggo Pak. Ya. Ini kadang-kadang memang terjadi yang namanya was-was kalau masalah ini. Makanya coba kita pahami dari hadis Nabi dulu tentang bagaimana kita cara buang air kecil ya. Air kecil atau kita kencing. Ya kita yang bagus baginda Nabi itu kan ketika buang air kencing kecuali di tempat pembuangan sampah itu Rasulullah berdiri. Selain dari itu, ya Rasulullah jongkok, nongkrong. Nah, coba kita bacakan dalam sebuah hadis yang tertulis di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, halaman 118, juz awal. Haddatsana Ali bin Muhammadin. Ali bin Muhammad menceritakan kepada kaminya ini berarti Imam Ibnu Majah. Sana waqi'un. Ali bin Muhammad mendapatkan hadis ini dari Waqi. Isyaratun an tahwili sanad. Nah, ada sanad lain. Muhammad bin Yahya menceritakannya kepada Waqi, kepada Ali bin Muhammad. Kemudian Abu Nuaim menceritakan kepada Muhammad bin Yahya. Kemudian Qala sana Zam'ah bin Soleh menceritakan kepada Abu Nuaim dari Isa bin Yazdad al-Yamani dari bapaknya. Qala Rasulullah bersabda, idza bala ahadukum falyangtur dzakarahu salasa marratin. Idza bala ketika kencing ahadukum salah satu di antara kamu falyangtur maka hendaknya diurut zakarahu kemaluannya salah sama rotin 3 kali. Dipeliritilah pokoknya supaya tuntas maksudnya. Jadi dipeliriti 3 kali bahasa falyangtur zakarahu salah sama rotin ini. Ketika kita para laki-laki buang air kecil, buang kencing ya, kita peliriti, kita berusaha menuntaskan. Intinya bahasa fal yang tudzakaru ini Rasulullah memerintahkan supaya kita menuntaskan. Sebab yang namanya kencing itu luar biasa Ustaz. Yang namanya kencing itu di kitab Sahih Bukhari juz awal halaman 52 itu dijelaskan. Rasulullah suatu hari berjalan di Madinah dan di Mekah. Di situ ada keterangan antara Madinah atau Mekah. Hadis ini diambil dari Imam Bukhari. Imam Bukhari ngambil hadis dari Muhammad ibnul Muthanna, kemudian dari Muhammad bin Hazim, A'mas, dari Mujahid, dari Tawus, dari Ibn Abbas. Ibn Abbas menceritakan marra berjalan an-nabiyyu Rasulullah. Baginda Nabi jalan bikobro ini bertemu dengan dua kuburan. Setelah bertemu dengan 2 kuburan faqala innahuma la yu'adzabani.
Rasul bersabda innahuma, dua kuburan ini, karena Rasulullah kan mendengar suara tangisnya. Innahuma la yu'adzabani, kedua orang ini disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin amma haduma fakana la yastatiru minal boli wa amal akharu fakana yamshi bin namimati. Rasulullah mendengar tangisan di dua kuburan itu. Kuburan yang pertama itu ketika hidup di dunianya pada saat buang air kecil atau ketika kencing dia nggak pernah dituntaskan. Ini berarti kalau kita buang air kecil atau kita kencing tidak tuntas, nanti di kuburan kita akan disiksa seperti itu. Nah, kemudian wa amal akharu fakana yamshi bin namimati. Yang lain, kuburan yang lain yang sama-sama disiksa itu setiap harinya hanya berjalan bin namimati, bikin adu domba, menggunjing dan sebangsanya. Jadi Rasulullah setelah melihat ada dua kuburan dan mendengar ada dua tangisan di dalam kuburan itu, mengambil pelepah korma. Tsumma akhadha jaridatan ratban. Rasulullah mengambil pelepah korma kemudian dibelah jadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Rasulullah menancapkan satu kuburan, satu belahan itu. Setelah dibelah, ditancapkan di atas kuburannya. Yang satu sebelah, yang sebelahnya lain ditancapkan pula. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Rasulullah jawabnya, qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. La'allahu, semoga saja anhuma, keduanya itu diringankan penyakitnya malam yaibasa, selama pelepah korma yang sebelah ini ya masih basah ya, malam yai basah sebelum kering. Jadi Rasulullah memberikan contoh ketika ada benda basah atau benda hidup di atas kuburan. Ini dengan dasar hadis ini berarti kan meringankan azab yang ada di dalam kuburan. Dengan dasar hadis ini, makanya nggak boleh kuburan itu dibikin dibangun dengan megah, nggak boleh. Di atasnya tetap supaya dikosongkan, tidak dibangun. Kan banyak kuburan-kuburan karena orangnya kaya sehingga kuburannya dibangun sedemikian rupa lah. Itu dengan dasar hadis ini, efek dari kencing yang tidak tuntas, maka di situ di dalam kuburan disiksa. Ini gambaran dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari halaman 52 juz awal disebutkan seperti itu. Nah, dengan dasar yang ada di hadis Sunan Ibnu Majah tadi yang di atas itu saya bacakan, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha maratin. Ya, saya nggak perlu memperagakan di sini kan ya. Bisa dibayangkan, bisa digambarkan ya, kita kalau bisa jongkok. Kalau kita di kamar mandi ya kita lepas semua, lebih aman. Pakaiannya lepas semua. Kita jongkok. Kemudian setelah selesai kita peliriti, kita urut supaya bersihlah, supaya tuntas. Itu untuk praktek buang air kecilnya atau buang kencingnya. Kemudian setelah kita menuntaskan ini, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh iblis, oleh setan. Kadang-kadang kan perasaan belum tuntas terus. Itu yang menjadikan was-was, Ustaz. Orang ketika kena was-was seperti itu lama nanti di kamar mandi sampai berjam-jam, sampai 5-6 jam itu. Isi kulah juga nanti dihabiskan semua. Ya,
Itulah setan di dalam menggoda kita, di dalam mempengaruhi kita supaya kita ibadahnya ada was-was. Nah, maka dari itu ketika kita kadang di dalam sholat itu pun didatangi oleh setan. Dalam sebuah hadis yang tertulis di dalam kitab Bulughul Maram halaman 8 bisa kita baca. An Ibnu Abbasin, dari sahabat Imam Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya'ti ahadakumus syaitonu, ya'ti mendatangi ahadakum kepada salah satu di antara kamu, asyaitonu syaitan, fi sholatihi di dalam sholatnya ahad ini. Seseorang ini ketika sholat didatangi setan. Setan itu menggoda. Setan itu menggoda supaya apa? Fayang fuhu fi maq'adatihi, kemudian ditiup dari tulang dari belakang ditiup, bokongnya ditiup, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha, dihayalkan supaya si salah satu di antara kita para manusia yang sedang sholat ini dibikin hayalan seolah-olah berhadas, seolah-olah berhadas kayak kencing, perasaan masih netes, padahal tidak itu. Nah kalau basahnya itu bukan basah dari tetesan kencing, itu basah dari ceboknya tadi. Itu memang setan luar biasa. Mohon maaf, saya juga pernah mengalami seperti ini. Dulu lagi di pondok itu saya pernah mengalami was-was. Lagi mulai memperdalam hikmah. Itu saya mengalami was-was. Kayak atau seolah-olah itu keluar dari zakar ya, kayak netes. Padahal itu sebetulnya cebokan, bekas cebok itu. Kemudian dari anus, dari jalan belakang itu juga kayak ada angin keluar. Ya. Makanya Rasulullah menjelaskan, fayang fuhu fi maq'adatihi, kemudian setan itu meniup di bokongnya, dari punggungnya, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha, kemudian setan membikin hayalan supaya si musolli yang lagi sholat ini perasaan berhadas. Padahal walam yuhdits, padahal dia tidak berhadas, Pak Ustaz. Nah, bagaimana solusinya? Rasulullah memberikan solusi, fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Fa idza wajada dzalika, ketika salah satu di antara kita ini yang sedang sholat mengalami hal seperti ini, mengalami seolah-olah keluar air kencing, mengalami seolah-olah kita keluar angin, tapi kita tidak pernah dengar suaranya, tidak pernah merasakan baunya. Ini jangan sampai fala yasrif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jangan kamu batalkan, jangan kamu keluar, jangan kamu jalan hingga kamu mendengarkan suara dutnya, ya, atau aw yajidarihan, atau tercium bau anginnya itu loh. Kalau kita tidak mendengar suaranya, tidak mencium baunya, kita teruskan. Itu adalah tipuan setan supaya kita sholatnya ragu-ragu, Pak Ustaz. Dengan dasar hadis ini, jadi mohon maaf ini penanya jangan sampai terperangkap dalam jebakan setan yang seolah-olah itu adalah terjadi keluar kencing yang secuil atau keluar angin yang tidak terasa. Itu adalah jebakan-jebakan setan. Harus diyakini bahwa itu adalah bukan kencing dan itu adalah bukan angin yang keluar dari diri kita, akan tetapi kita meyakini bahwa itu adalah setan yang menggoda sholat kita supaya kita sholatnya batal. Jadi saya simpulkan, untuk praktek cara kita buang air kecil, ya kalau kita ada di kamar mandi di rumah ya dilepas semua, lebih bagus pakaiannya. Karena Masya Allah, yang namanya air kencing itu kadang-kadang tidak terasa nempel ke pakaian, ya
khawatir barangkali itu. Karena lebih bagus ya pakaian dilepas semua, kemudian kita nongkrong, kita kencing, kita tuntaskan, kita urut minimal 3 kali sampai tuntas. Kemudian kita cebok, setelah cebok kita berpakaian lagi, kita wudhu, ngambil air wudhu. Jangan sampai terjebak dengan jebakan-jebakan setan yang memang setan berusaha mengganggu kita, menggoda kita supaya kita senantiasa ragu-ragu dalam beribadah kepada Allah, yang sementara ibadah itu harus yakin, Pak Ustaz. Ibadah itu harus yakin. Kalau tidak yakin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situlah para sahabat pada saat itu isinya sak, ragu-ragu. Yang kalau dalam bahasa kita ya mang-mang ya. Isinya ragu-ragu, ini saya keluar air kencing apa tidak, keluar angin apa tidak, itu sampai mereka itu Allah Ta'ala menurunkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidak pernah memberatkan kepada seorang pun illa usaha, kecuali sesuai kemampuannya. Jadi ini mohon maaf, saya sarankan kepada penanya jangan sampai mengikuti jebakan setan, jangan sampai mengikuti tipuan setan, tapi pasrahkan kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberatkan seorang pun kecuali sesuai kemampuannya. Dipasrahkan, aku mampunya seperti ini ya Allah. Aku yakin bahwa Engkau menerima ibadahku ya Allah. Itu saja. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani pada kesempatan berikutnya. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.